Ribuan perangkat desa dan kepala desa menggeruduk Istana Merdeka di Jakarta. Mereka meminta agar di PNS-kan. Mereka juga menuntut agar diizinkan menjadi pengurus parpol. Pertanyaannya, realistiskah apa yang menjadi tuntutan para aparat praja tersebut? Bersama saya Heri Pamungkas, inilah 30 Minute Dialogue. Kumpul pacul petentengan, nyunggi wakul keleleran, wakul gelempang wong cili ora komanan, wakul gelempang pembangunan berantakan. Syair plesetan lagu dolanan ini membahana di seantero Pemkab, kantor DPRD, bahkan juga sampai ke Istana Negara. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara menuntut agar mereka di CPNS-kan, bahkan diizinkan menjadi pengurus parpol. Dan kalau tidak direalisasikan, kami siap untuk mogok kerja. Demikian kata mereka. Pemerintah pun bingung dibuatnya. Bahkan para pamong desa ini juga meminta Mahkamah Agung agar melakukan uji materi terhadap PP nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa. Luar biasa. Siapa sangka orang desa mampu menggoyang istana. Namun benarkah tidak ada faktor intelektual di belakang mereka? Ini juga kemarin ini 2 kali kepala desa demonstrasi begitu besar. Dan di seluruh dunia baru pertama kali ada kepala desa demonstrasi itu di Indonesia ini. Dan 2 kali dan besar sekali jumlahnya. Ini saya merasa ada keanehan, ada apa ini? Jadi saya anjurkan bahwa ya ini perlu pendekatan lah antara pemerintah dengan para demonstran supaya kesulitan hidup kita dalam kegiatan bernegara, berbangsa ini tidak makin sulit gara-gara tidak adanya titik temu. Ketika sang aparat desa mogok kerja, telah hadir di studio 2 orang narasumber. Narasumber kita yang pertama adalah Sekretaris Eksekutif Praja Jawa Tengah, Bapak Suryo Koco. Selamat malam Pak Koco. Malam. Sudah siap untuk malam ini Pak? Insya Allah. Iya. Kita kemudian beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu pengamat sosial yang aktif di Kota Semarang ini, yang selama ini mengkritisi berbagai permasalahan sosial, yaitu Ibu Sri Kusriah. Selamat malam Ibu Sri. Malam. Sudah siap juga untuk malam ini Ibu? Insya Allah. Baik, langsung saja. Saya ingin mengawali dulu dengan Pak Koco ini Bu. Pak Koco, ketika melihat ilustrasi tadi, ribuan massa dikerahkan ke Jakarta. Mereka juga menuntut untuk di PNS-kan. Apakah ini memang yang menjadi misi utama dari Parade Nusantara Pak? Ya, jadi mungkin perlu saya luruskan. Bukan dikerahkan tapi mereka berangkat ke Jakarta. Itu satu, karena apa? Karena tersumbatnya komunikasi. Gubernur, bupati sudah kita sambati tidak mampu melakukan apapun. Gubernur tidak mampu melakukan apapun. Ke menteri terakhir harus kita lakukan. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat bahwa sekretaris desa menurut amanat undang-undang itu dianggap diisi oleh PNS, maka ini terjadi diskriminasi. Baik, pengerahan massa, kemudian aksi mogok kerja, ini adalah suatu bentuk show up force dari para desa itu sendiri. Seperti itulah memang langkah tadi memang diambil. Jadi Mas perlu tahu sampai dalam jumlah sekian apa yang sudah dilakukan. Secara resmi surat sudah kita layangkan ke menteri, secara resmi kita minta audiensi, tidak pernah ditanggapi. 150 orang datang tidak kemudian diberikan solusi. Pada akhirnya kemudian teman-teman merasa bahwa mereka tidak percaya bahwa ini kepala desa. Iya, tapi Anda sudah didukung, para Nusantara sudah didukung para legislatif yang ada di daerah sendiri. Itu tidak cukup untuk mewakili atau mungkin memang kebijakan ini kebijakan nasional, Mas. Ini PP, ini undang-undang. Jadi ketika undang-undang harus diamandemen, maka kita datangnya ke DPR RI. Empat fraksi besar sudah memberikan dukungan untuk amandemen 32. Kemudian tinggal bagaimana PP ini, karena amanatnya 1 tahun harus sudah keluar perda. Sementara beberapa hal yang di situ itu krusial harus diselesaikan. Baik, ribuan perangkat desa yang mau bekerja, mereka di daerah-daerah ternyata warganya juga menuntut ada yang mendemo perangkat desa. Apakah ini bukan suatu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh aparat, Bapak? Kalau kita mau ngomong jujur, tidak semua itu orang itu baik, kan gitu. Demikian juga kepala desa. Ketika di demo hanya karena berangkat ke Jakarta, saya ingin tahu yang terjadi di demo di mana. Karena ketika mereka berangkat ke Jakarta, sebenarnya secara administratif desa itu masih bisa berjalan. Hanya beberapa yang tidak bisa harus kepala desa, seperti surat tanah itu harus kepala desa. Kemudian kawin itu harus kepala desa dan seterusnya. Tapi banyak hal yang sebenarnya tidak harus kepala desa. Ada data di daerah yang menunjukkan bahwasanya ketika
Ada Raskin datang ke desa, ternyata aparatnya mogok kerja. Akhirnya Raskin tersebut kembali lagi. Apakah itu bukan sebagai bentuk keteledoran atau kelalaian yang disengaja oleh aparat desa ini, Pak? Saya pikir ini satu langkah-langkah yang kita perlu cermati sebenarnya. Apakah ini real terjadi ataukah ini hanya satu istilahnya counter berita? Karena terus terang ini kan permainan media sangat bagus sekali. Ketika teman-teman kepala desa melakukan tuntutan, kemudian di sisi yang lain media juga mengangkat bagaimana ada kepala desa yang ditangkap dan seterusnya. Saya ingin beralih ke Ibu Sri Kusya sendiri. Benar, Ibu? Barangkali gini loh, Pak, untuk melihat bagaimana para pamong desa ini yang ingin menjadi PNS, barangkali ini memang ada jawabannya tidak semudah itu ya Pak, bisa atau tidak gitu. Ini berkaitan dengan politik dan hukum sesungguhnya. Berkaitan dengan politik dan hukum. Kalau secara hukum memang yang bisa menjadi PNS adalah sekretaris desa, sedangkan pamong desa PP ini ya, PP 72 undang-undang dan PP ini juga begitu, hanya sekretaris desa. Nah, ini barangkali ini menimbulkan kecemburuan bagi pamong desa yang lainnya. Kalau toh pada saat ini mungkin ya, ini sistem hukumnya ya memang. Kalau dikaitkan dengan sistem politik yang ada sekarang ini, yang desa itu tidak seperti desa zaman dahulu. Kalau desa zaman dahulu memang ini banyak sekali kekayaan desa yang masih ada lah. Sekarang ini kan sudah mulai berkurang ini barangkali karena tidak mungkin terjadi yang jelas ya Bu ya. Dari pemerintah sendiri tidak mungkin akan mengabulkan hal semacam itu, seperti itu. Mengabulkan atau tidak ini mestinya para pengambil keputusan harus hati-hati bersikap memang, karena ini harus diatur dengan perda, sehingga perda ini mestinya harus hati-hati ya dalam membuatnya, harus mendengar apa yang menjadi keluhan. Kalau misalnya tidak diadopsi menjadi ketentuannya diadopsi menjadi sebuah keputusan, mestinya harus diberikan solusi. Ini pamong desa harus bagaimana, atau gajinya itu disubsidi oleh Pemda atau bagaimana. Ini memang persoalan politik dan hukum. Iya, dengan kata lain tuntutan dari aparat desa tersebut hanya sekedar menggantang asap seperti itu. Bapak setuju? Gini Mas, jadi sebenarnya kita coba pahami dengan baik. Ketika bicara PNS, maka itu amanat undang-undang. Akhirnya kita datang ke DPR. Jadi tolong ini diikuti dengan baik. Kita datang ke DPR dan DPR sepakat melakukan amandemen Undang-Undang 32. Karena apa? Karena potensi konfliknya sangat besar, Mas. Mungkin Ibu juga bisa memberikan informasi bagaimana perangkat desa tidak berpenghasilan, karena dia ada beberapa desa itu tidak punya bengkok, Mas. Dia hanya berpenghasilan 100.000 satu bulan. Saya setuju itu memang Pak. Jadi sebetulnya hukum dalam bidang ketatanegaraan itu adalah kesepakatan politik. Kesepakatan politik ini mestinya tadi para pengambil keputusan ini harus bijaksana. Di samping melihat sisi hukum juga harus melihat sisi yang berkembang di dalam masyarakat itu. Tapi saya tidak setuju Pak apabila pamong praja ini demo kemudian sampai tidak bisa melayani. Pertanyaannya jadi begini Bu, ketika Ibu bicara dalam nuansa hukum dan politik, maka ini yang sedang bicara politiknya. Ketika kemudian hanya beberapa orang terabaikan, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang desa? Pertanyaannya akan seperti itu. Kebijakan akan terus jalan. Karena apa? Perda akan disusun berdasarkan PP. PP mengamanatkan bahwa PNS yang diisi oleh PNS hanya sekdes, dan perda akan bicara seperti itu. Sehingga pada akhirnya beberapa waktu lalu dari para Nusantara sendiri menuntut agar Presiden meminta maaf karena statement yang diberikan, dan juga menuntut agar Mendagri untuk turun. Benar seperti itu, jadi Pak? Gini Mas, saya coba berikan satu gambaran. Proses kita dari kita berangkat 150, kita berangkat 7.500, terakhir kita berangkat sekitar 20.000. Itu banyak sekali janji-janji menteri yang tidak diselesaikan, tidak dibuktikan. Dari kita diberi waktu untuk dialog dengan Dirjen, dan itu tidak pernah terlaksana. Dari kemudian kita menuntut revisi, minimalnya itu adalah peraturan menteri atau keputusan menteri supaya bisa jadi pegangan teman-teman di daerah. Ternyata hanya surat edaran, dan itu tidak berlaku di beberapa daerah, tidak dijadikan pegangan. Karena apa? Karena ketika mereka memegang surat edaran menjadikan dasar untuk kebijakan, mereka bisa dianggap menjadi satu kesalahan. Baik, kayak kita harus cut sebentar Pak, kita harus komersial break dulu ini. Baik pemirsa, realistiskah ketika aparat desa meminta untuk diizinkan menjadi pengurus parpol? Pak Koco, kalau tadi kita berbicara masalah PNS ini Pak. Yang kedua ini ketika aparat desa juga menghendaki untuk diizinkan menjadi pengurus parpol.
Logikanya seperti apa ini, Pak? Logikanya sama seperti perangkat merasa diperlakukan diskriminatif terhadap sekdes ya. Ada sekdes, ada perangkat KUR, ada itu. Ya, kemudian yang terjadi sekarang ada larangan kepala desa menjadi pengurus partai politik. Pertanyaan kita, adakah larangan pejabat negara yang lain menjadi pengurus partai politik? Yusuf Kala, wakil presiden, itu pejabat negara, pengurus partai politik. Tidak akan menimbulkan ekses di belakangnya ini, Pak, ketika nanti Kades menjadi seorang pengurus parpol. Pertanyaan saya, eksesnya apa? Ketika kita bicara, saya kira gini, Pak, kita saya coba berikan satu wacana. Ketika seorang kepala desa mampu mempengaruhi satu desa untuk kemudian kepentingan partai politiknya, pertanyaan saya, apakah seorang wali kota seperti Pak Kawi tidak bisa mempengaruhi masyarakat sesemarang lebih luas dia, kan gitu? Ibu setuju, Ibu? Tidak, saya tetap tidak setuju. Masalahnya begini, Pak, sekali lagi mereka sebetulnya, mungkin mereka yang harus disadarkan dulu ini, termasuk wakil presiden kita, mestinya tidak boleh menjadi pengurus partai. Nah, ini Bu, mestinya jadi yang sedang kita lakukan di sini adalah proses pembelajaran. Ketika ini kemudian kita lemparkan ke Mahkamah Agung, kita tunggu fatwa Mahkamah Agung. Apa? Fatwa ternyata hasil dari uji materi yang kita ajukan, kita sudah ajukan 14 hari yang lalu, dan mestinya kemarin tanggal 18 Presiden memberikan jawaban, dan tadi pagi saya cek ke Jakarta, Presiden belum memberikan jawaban atas tuntutan kita, kan gitu. Ketika kemudian kepala desa disepakati oleh Mahkamah Agung tidak boleh menjadi pengurus partai politik, kita juga akan menerima itu. Tapi konsekuensinya kita kemudian akan memberikan pembelajaran. Baik. Apakah ada jaminan ini, Pak? Apakah ada jaminan ketika nanti Praja menjadi parpol, pengurus parpol, rakyat tidak akan terbengkalai? Ada jaminan netral, seperti itu? Bisa netral. Mas, sekarang di beberapa desa, itu kepala desa itu pengurus PAC, Mas. Contoh, salah satu desa di Tegal umpamanya, kepala desanya pengurus PAC PDI Perjuangan. Tapi pada saat coblosan, PDI Perjuangan nggak menang di situ. Pada saat pilihan presiden, SBY yang terpilih di situ. Jadi tidak dengan serta-merta. Dan satu hal lagi, seperti yang Ibu tadi sampaikan, apakah kemudian itu mempengaruhi kinerja? Justru pengaruhnya positif. Kenapa? Seorang kepala desa, dia berpikir untuk besok bisa menjabat lagi. Paling tidak untuk 2 kali kan. Ketika dia menjaga untuk itu dan dia menjadi pengurus partai politik, dia tidak akan kemudian diskriminatif terhadap warganya. Oh, ini bukan separtai dengan saya, akan diberlakukan tidak baik, akan diberhentikan di situ. Bagaimana, Ibu sebagai pengamat sosial melihat hal ini? Sebetulnya dalam negara itu kan ada 2 jabatan. Satu jabatan negeri, pegawai negeri itu, yang kedua adalah jabatan politik. Jabatan politik inilah yang implementasikan, yang melaksanakan fungsi-fungsi negara. Nah, kalau fungsi-fungsi negara ini kan mestinya dijabat oleh orang-orang yang netral gitu, Pak. Yang netral. Ini mungkin kepala desa yang sekarang dicantumkan dalam peraturan undang-undangan karena kepala desa yang berhadapan langsung dengan rakyat. Tombak, ujung tombak dari Pak Bupati tidak berhadapan. Secara langsung itu kepala desa, Pak, yang ada di desa. Nah, ini mungkin nanti seperti pernah terjadi di negara kita, bahwa semua mulai dari ini sampai kepala desa memasuki dalam partai tertentu. Kita tahu negara kita pada masa Orde Baru semua menjadi satu suara sehingga timbul semacam gini, itu. Bu, alam reformasi yang sekarang ada itu posisinya tidak akan seperti itu. Kalau toh memang diizinkan. Tapi sebenarnya kami memang lebih sepakat manakala seperti apa yang dilakukan oleh Soekarno. Ketika dia menjadi presiden, maka dia katakan, saya sudah jadi milik orang Indonesia, bukan milik TNI. Saya lepaskan TNI. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita cermati. Seperti Pak Yusuf Kala kemarin membuat statement di waktu acara di acara Golkar di Jawa Tengah, tidak setuju kepala desa berpolitik. Beliau tidak menyadari bahwa beliau sebagai pejabat negara, beliau juga sebagai menjadi pengurus partai politik. Ini yang kemudian kita bicara bahwa yang sedang diperjuangkan orang-orang desa ini adalah semangat bagaimana tidak ada diskriminasi. Kita harus cut sebentar, Pak, ada telepon yang masih. 30 menit dialog dengan siapa di mana? Selamat malam. Selamat malam, dengan Joko di Ungaran. Iya, silakan. Pak Saya ke Pak Koco, saya cenderung melihat bahwa gerakan yang dilakukan selama ini sudah mengarah dan lebih cenderung pada berbau politik. Kedepan kalau ini terus terjadi, apakah tidak menafikan tugas utama dari kepala desa? Yang pertama. Yang kedua, ke Ibu dari Uniswa. Sampai hari ini apa yang akan dilakukan pengawalan-pengawalan sebagai praktisi di bidang hukum agar gerakan dari para kepala desa ini tetap pada jalurnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Iya, langsung saja nih Pak Koco.
saya pikir kalau kita mengikuti pergerakan teman-teman kepala desa ya Mas ya, kita lihat datangnya ke Jakarta, mereka cuma sehari pulang. Apa sih bedanya sama Pak Bupati ada acara di Jakarta selama seminggu rapat kerja? Nggak ada bedanya. Secara teknis pekerjaan pemerintahan masih bisa dilaksanakan. Ini menurut teman-teman seperti itu. Jadi jangan kemudian melihat kepala desa ini sebagai orang yang kemudian harus mengabdi di desa. Bahkan seperti Pak Bupati Banyumas, sempat saya baca di koran, kepala desa itu tidak perlu datang di seminar. Kepala desa ini kan dalam tanda petik pertanyaan besar. Berarti bupati saja tidak punya kesadaran peningkatan kapasitas kepala desa. Kalau peningkatan kapasitas perangkat di tingkat desa aja tidak diperhatikan oleh seorang bupati, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat? Saya ingin beralih ke Ibu Sri. Ibu pengamat, sebagai pengamat sosial, Ibu melihat hal ini dari kacamata seorang pengamat, apakah memang realitasnya bisa seperti ini ke depan? Apakah tidak akan menimbulkan kekacauan ini, Bu? Kalau bisa seperti ini terjadi. Ya, jadi gini loh, hukum dan politik itu memang seperti saudara kembar ya, hukum dan politik. Keduanya bisa beda tapi tidak bisa dipisahkan. Politik, Bapak, nanti kalau tidak diatur oleh hukum, ini seperti rel gerbong yang berjalan tidak di atas relnya, gelimpang-gelimpang kemana-mana, tabrak-tabrak nggak kemana-mana. Maka mestinya politik ini harus tetap ada relnya, harus pada tetap jalurnya. Kalau tanpa diatur oleh rel hukum ini, seperti itu. Baik, kita akan sebentar Ibu, ada telepon yang masuk. 30 menit dialog dengan siapa di mana? Selamat malam. Di Pedurungan. Selamat malam Bapak. Ya, saya akan komentar. Terserah siapa yang akan menanggapi. Dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Pak Edi. Pak Edi. Silahkan siapa yang memberikan tanggapan. Baik. Yang pertama, ini memang pendidikan politik. Saya sepakat. Tapi pendidikan politik yang seperti apa muatannya? Nah, yang dipersoalkan sekarang kan akan menjadi PNS tuntutannya. Pada kebijakan kita, jangan sampai masyarakat itu larinya ke PNS semua. Baik, ini kan lucu. Iya ya Pak Edi. Ini yang pertama. Yang kedua, pendidikan politik. Perangkat desa disuruh demo. Lah nanti akibatnya rakyat demo. Nah nanti perangkat desa marah-marah kalau ada rakyat demo. Padahal rakyatnya dididik untuk demo. Yang ketiga, ini kan komoditas politik, itu ada tokoh nasional yang menggerakkan itu. Itu kan kasihan, perangkat desa hasilnya berapa, disuruh demo yang dapat untung itu tokoh nasional. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya, selamat malam, menarik sekali apa yang jadi statement barusan tadi. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita harus masuk komersial break dulu Pak. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Namun kita akan menjawab pernyataan tadi setelah komersial break berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Baik Pak, kita tadi barusan mendengar statement dari penelpon yang terakhir tadi. Tapi saya ingin menambahkan Pak, kepala desa, perangkat desa juga terikat oleh sumpah mereka kepada rakyat untuk melayani rakyat tersebut. Namun ketika mereka harus sibuk dengan urusannya sendiri, parpol misalnya, apa yang terjadi ke depan ini Pak? Loh, Mas, sekarang kalau kita pertanyaan Anda dulu lah, ketika melayani, apakah kemudian sumpah janji saya melayani masyarakat itu kemudian saya tidak boleh ngurusi keluarga saya? Kan boleh berkegiatan selama tidak mengganggu itu kan gitu. Itu satu aja. Kemudian saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi tentang politik. Pergerakan politik, kalau Bapak memang menyebut di sini ada tokoh di balik ini pergerakan politik, Bapak boleh telepon saya setelah ini, tunjukkan siapa orangnya dan dia memberikan apa. Saya berani bertaruh karena kita berangkat ini dari pertemuan kepala desa Jawa Tengah, didukung, kemudian kita undang teman-teman dari Jawa Timur, kita undang teman-teman dari Lampung, kemudian sepakat. Dana dari mana Pak? Ada mungkin yang menjadi donatur dan mereka berangkat sendiri bisa ke Jakarta. Jenengan mau tiap hari ke Jakarta saja mampu. Kepala desa masa nggak mampu ke Jakarta. Baik. Itu satu. Kemudian tadi disebutkan ada masalah demo, ya pendidikan dengan cara demo. Pertanyaan kita bahwa seperti tadi saya coba kaitkan dengan apa yang disampaikan Ibu. Bagaimana hukum dan politik ini sebagai saudara kembar. Ini pembelajaran yang sedang kita lakukan. Mahkamah Agung kita ajukan. Ada nomor registrasinya. Kemudian DPR juga kita datangi sebagai politiknya. Ini hukum dan politik kita jalan bersama. Saya ingin beralih ke Ibu Sri Kusilasan dulu. Ibu Sri, Ibu melihat ada aktor di belakang ini semua Bu?
Wah, ini kalau ada aktor atau tidak saya sejauh ini belum mengetahui ya. Cuma gebrakannya inilah mungkin yang agak menakutkan gitu loh. Begitu datang ke Jakarta rombongan gitu, mungkin ini yang mesti orang kan tadinya nggak ada apa-apa kok, loh ini kok ada apa ini, mungkin gebrakan yang semacam ini memang mestinya harus melalui jalur, kalau menurut saya ya Pak, jadi harus melalui jalur prosedur yang benar lah. Jadi prosedurnya kalau tadi misalnya, berarti Ibu ingin mengatakan jalurnya tidak benar selama ini yang dilakukan para aparat desa tersebut? Ya terlalu tergesa-gesa gitu. Kita sudah mulai bergerak. Baik, kita harus sebentar Pak, ada telepon yang masuk ini Pak. Ya, 30 menit dialog. Selamat malam, dengan siapa di mana? Ya Pak Koco, tadi kan menyatakan ada tokoh nasional. Tuh, aku Bapak dengan siapa ini Pak? Saya tahu kok Pak Koco, terima kasih. Iya, Anda sekali lagi baru juga ini. Gini, kalau beliau mengatakan ada tokoh nasional, maka saya bisa sampaikan banyak tokoh nasional di sana. Ketika kita aksi di DPR, itu yang namanya Pak Cahyokumolo, Pak Agung Laksono, kemudian Ketua PKS, itu tokoh nasional hadir semua di sana. Itu harus dipahami bahwa kita memberikan ruang kepada siapa saja yang memberikan kesepakatan dukungan terhadap pergerakan ini. Dan ketika Ibu tadi menyampaikan, ini prosedurnya, prosedur mulai dari Desember kita lakukan. Baik, kita akan sebentar Pak, ada telepon yang masuk ini Pak. Ini dialog, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Iya, ini dari Seno. Iya, bisa lebih keras sedikit Pak suaranya Pak. Dengan siapa Bapak? Iya, dari Pak Seno. Oh iya, silahkan Bapak Seno. Ini sepertinya saya tidak setuju dengan anggapan Pak Koco ya. Iya. Kalau memang demo itu memberikan pendidikan yang sangat buruk kepada masyarakat. Karena kita juga takut demo di Jakarta sangat banyak. Apalagi masyarakat yang ada di Jakarta mungkin. Nanti dampaknya itu yang gimana gitu. Baik, Terus untuk kepala desa yang menuntut menjadi pengurus partai, saya juga tidak setuju sekali. Di mana ini sudah terbukti di desa saya, itu dia berasal dari partai A. Ini apapun yang berasal dari masyarakat yang tidak sesuai dengan dengan pilihannya, dengan sesuai dengan partainya, itu sepertinya terabaikan. Oke, terima kasih Pak Seno. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Selamat malam Pak Seno. Iya. Bagaimana Bapak? Jadi gini Mas, jadi ketika kita bicara demo, jadi saya lebih ingin menyampaikan bagaimana proses itu sudah dilakukan, komunikasi sudah dilakukan, mulai dari kabupaten sampai gubernur, boleh dicek ke Pak Gubernur, pernahkah kita mengajukan surat untuk membahas? Tapi Ibu Sri Kusnadi mengatakan bahwa jalur yang selama ditempuh tidak benar, tergesa-gesa seperti itu Pak. Sekarang gini Mas, kalau kita bicara jalur, ya harus ditempuh dengan tahapan seperti apa, dan kemudian itu harus diikuti dengan seksama sesuai aturan penguasa. Ibu masih sebentar ya, sesuai aturan penguasa. PP ini hanya memberi waktu 1 tahun untuk kita berikan Ibu Sri Kusnadi untuk menjawab dulu. Jadi gini, maksud saya gini loh Pak, selesaikan dulu. Kita kan negara hukum, yang dikedepankan hukum. Nanti kalau secara hukum ini PP ini harus diuji dulu material terhadap Mahkamah Agung, terhadap undang-undang. Pas enggak? Kalau misalnya tidak, kita lari lagi ke Mahkamah Konstitusi, kita uji material Undang-Undang 32. Ini sudah selesai, baru itu loh maksud saya. Jadi jangan ini kan kayaknya frontal itu bersama-sama, ini jalur hukum masuk, jalur politiknya dengan apalagi dengan arak-arakan yang seperti itu gitu. Secara tidak langsung apa yang dilakukan adalah sebagai bentuk kekasaran sebagai orang desa. Seperti itu, Ibu ingin mengatakan seperti itu. Iya. Ya satu kecerdasan saya bilang. Ya ini hasil dari reformasi. Saya kira bukan kecerdasan ya ini. Gini loh Bu, sebentar. Kalau Ibu bicara secara prosedur harus seperti itu, harus seperti itu, maka pertanyaannya, ini kan sebenarnya kan gini. Kalau kita bicara desa, sambatnya ke bupati Bu. Bupati bisa bikin apa? Ketika bupati disambati tidak jalan ke gubernur, tidak jalan ke menteri, ini kan akan mentok seperti ini. Dan kemudian jangan lupa, ini yang diangkat oleh media itu selalu bicara politik, selalu bicara PNS, sementara tuntutan kita yang 10 kesejahteraan desa harus ada alokasi dana desa besarannya seperti apa. Itu yang tidak makanya sebenarnya ada faktor politik dan faktor hukum di situ. Iya, menarik sekali Ibu. Maksud saya karena gini loh Pak, karena baik, Ibu, ini negara kita hukum. Harus mengakhiri dialog kita pada malam hari ini, waktu kita terbatas sekali. Pak Koco, Ibu Sri Kusnadi, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Ya, bisa menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Lalu bagaimanakah perjuangan dari perangkat desa para kades tersebut ke depannya? Kita tunggu saja tanggal mainnya nanti. Saya Pamungkas, selamat malam dan sampai jumpa.